Sebetulnya ujung tombak penyaluran, pendataan dulu, kemudian penyalurannya siapa sebenarnya, Pak? Ya. Menurut Mbak Ani? Ya, yang efektif karena yang tahu kondisi fisik masyarakat adalah desa dan kelurahan, maka semua data fokus pada kelurahan atau desa. Saya melihat di beberapa daerah sudah melakukan itu, yang kemudian guritanya adalah RT dan RW. Tetapi saya juga banyak mendengar keluhan overlap data. Ini kan sebenarnya sumber untuk jaring pengaman sosial itu 7, Mas. Dari Kementerian Sosial ada 2, kemudian dari Mendes, dari kabupaten, dari provinsi, dari Menaker, yang terakhir dari CSR. Jadi ada 7 sumber. Ini estimasi saya, kalau tidak overlap, satu KK hanya menerima 1 sumber, maka akan ada sekitar 60% dari jumlah KK yang ada di RT itu akan dapat. Akan tercover semua. Akan tercover semuanya. Sehingga tidak ada alasan lagi ya mereka misalnya untuk keluar rumah misalnya, karena sudah di cover. Benar. Nah, yang terjadi adalah masih banyak jeritan masyarakat, 1 KK menerima lebih sekian. dari 1. Maka ketika ditanya sumbernya di mana, ya pendataan itu. Berarti siapa? Ya RT. Oleh karenanya perlu hal yang kedua, apa? Verifikasi data. Kalau saya melihat di Sidoarjo ya, di Sidoarjo ada verifikasi yang dilakukan oleh pendamping desa masing-masing. Harapan saya pendamping desa ini harus melakukan sampling. Data sudah diterima nih dari RT. Yang kemudian di cross check lapangan, di sampling. Si Painem penerima harus tunjuk hidung. Ketika itu memang bukan terdampak. Kalau miskin itu kan sudah di cover PKH. Kalau terdampak di cover oleh 6 hal tadi sumber. Kalau ternyata mereka mampu, terus di antara keluarganya tidak ada yang di PHK, tidak terdampak, tetapi karena kedekatan emosional dengan pendata, didata, Mas. Saya masih melihat loh ada. Sehingga disinilah verifikasi data itu penting untuk coret dan tidak itu. Saya yakin kalau pendamping desa kan tidak ada ikatan emosional khusus. Kepada sasaran. Nah, yang kedua, selain verifikasi menurut saya perlu juga, tidak etis sih sebenarnya, tetapi ketika ini menjadi rawan, perlu menurut hemat saya, mungkin tidak di bulan Mei tapi di bulan Juni misalnya, kalau memang COVID ini masih berlangsung. Apa itu? Ada tanda di rumahnya. Di rumahnya. Ini menerima ini, menerima ini, iya. Sehingga checklistnya jelas. PKH, DD, APBD kabupaten, APBD provinsi, ini pas. Sehingga antar tetangga juga paham, oh ini penerima paling banyak, ini iya, menerima betul. Ini. Untuk hari ini memang butuh itu, Bu ya? Butuh menurut untuk memastikan memang ini efektif. Betul. Ya nggak usah besar-besar. Ada di 1 kabupaten yang saya lihat, di Pilok, Mas. Di Pilok. Tulisannya miskin, nah ini yang jadi masalah.